Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya mau cek ini terekam apa enggak. Seperti itu, harusnya terekam. Oke, jadi mata kuliah kita ini yaitu tentang eh, pembelajaran anak berkebutuhan khusus ya. Jadi, sebentar, kecilin ini. Oke, eh, jadi untuk mata kuliah ini kalian akan memahami bagaimana seseorang bisa dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus atau tidak, terus kemudian bagaimana atau apa saja jenis-jenis dari anak-anak berkebutuhan khusus, serta bagaimana nanti proses pembelajaran, ciri-ciri, dan lain-lainnya. Gitu. Ntar aku mau. Oke, kita awali dulu dengan. Nah, jadi anak berkebutuhan khusus atau yang sekarang itu sering kita sebut difabel supaya itu lebih ramah ya, lebih manusiawi, lebih enak didengar, eh, sehingga mereka itu tidak merasa berbeda begitu. Cuma nggak masalah bila kita ini kadang-kadang split ya, ngomongnya anak berkebutuhan khusus atau disabilitas atau difabel tidak masalah. Cuma kalau bisa kita menggantinya dengan menggunakan istilah difabel. Nah, di sini anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang memiliki ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau kita melihat ciri fisik yang ada di foto ini, terlihat ya dari tangannya sepertinya dia tidak bisa mengkoordinasikan eh, motorik dia, jadi tangannya itu selalu mengepal begitu. Kemudian dia juga tidak bisa duduk tegak ya. Kalau ini hanya foto ya, jadi kita tidak bisa memberikan pendapat terkait intelektual dia. Tapi bila melihat seperti ini, tidak sebetulnya ada kemungkinan ada gangguan atau kelainan di intelektualnya. Nah, mereka juga mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi jelas terlihat seperti di gambar ini, dia tidak bisa duduk dengan bagus, dengan baik, kemudian dia tidak bisa berinteraksi dengan baik, sehingga ya jelas keterbatasan yang dimiliki oleh dia ini akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dia di masa depan. Gitu. Jadi sifatnya ini memang durasinya panjang ya, efek sampingnya itu panjang. Selanjutnya, mereka juga membutuhkan kegiatan dan layanan yang khusus agar dapat mencapai perkembangan yang optimal. Jelas, eh, bukan sembarang orang yang bisa handle anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi, orang-orang yang punya keahlian, punya kemampuan, punya pengetahuan untuk bisa menghandle anak-anak berkebutuhan khusus. Siapakah mereka? Sebetulnya orang-orang yang memilih menekuni bidang pendidikan luar biasa, itulah mereka yang layak. Kemudian apakah para psikolog, para dokter ini juga bisa menghandle anak berkebutuhan khusus? Bisa iya, bisa tidak. Kenapa? Karena psikologi pun juga ada cabang-cabangnya ya. Enggak semuanya di psikologi klinis, tapi ada juga psikologi sosial, psikologi pendidikan, psikologi industri organisasi. Maka ruang lingkupnya adalah bukan dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi kalau mereka memilih konsentrasi psikologi klinis, maka bisa ikut membantu mengoptimalkan anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian dokter juga begitu, tidak semua dokter. Jadi ada dokter spesialis kejiwaan itu saya rasa eh, topiknya juga berbeda ya, topiknya juga berbeda. Dia hanya mengalami permasalahan-permasalahan psikologis pasien. Jadi ada dokter khusus begitu yang dokter tumbuh kembang anak juga bisa, dokter anak juga bisa. Itu harusnya mereka punya kapabilitas memiliki pengetahuan tentang anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti
di masa depan kalau sudah jadi guru dan mendapati beberapa siswa disabilitas di kelas ya, maka kalau bisa diusahakan duduknya nanti di depan. Kenapa? Karena mereka juga butuh melihat dari ini, melihat dari poin 3 adalah mereka membutuhkan kegiatan dan layanan yang khusus begitu. Oke. Selanjutnya, nah ini ada beberapa istilah yang digunakan untuk menunjukkan keadaan anak berkebutuhan khusus. Sebentar. Ilmu saja. Ada beberapa istilah, jadi ada penyandang disabilitas, difabel, different ability, dan lain-lain. Tadi sudah saya jelaskan. Dan ini ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang memberikan penjelasan tentang apa atau siapa saja yang dianggap penyandang disabilitas, yaitu adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensori. Jadi bisa salah satunya ya atau ganda dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan. Jadi kalian harus bisa membedakan ya orang-orang mana saja yang termasuk disabilitas atau tidak. Dan misalkan kita tidak punya ilmu atau dasar-dasar ciri-ciri, belum bisa memahami ciri-ciri orang-orang disabilitas itu, maka kita tidak boleh membuat klaim bahwa mereka, oh ini termasuk disabilitas mental, keterbatasan mental. Hati-hati dengan itu ya, hati-hati. Tapi kalau mungkin secara fisik itu mudah sebetulnya dilihat ya. Oke. Dan sebetulnya mereka juga berhak untuk mendapatkan hak-hak sebagai warga negara. Dan mereka itu ya tidak ingin untuk dibedakan ya. Jadi mereka ingin mendapatkan perlakuan yang sama. Selanjutnya, nah, bila kita nanti mendapati anak-anak berkebutuhan khusus atau disabilitas, kita ini harus bisa memetakan ya anak-anak masing-masing anak sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya, sehingga kita ini sebagai guru yang bukan guru inklusi atau bukan guru dari pendidikan luar biasa, kita ini bisa dengan mudah menyesuaikan strategi pembelajaran yang cocok ya, yang cocok dan efektif untuk masing-masing anak berkebutuhan khusus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita yang bukan dari pendidikan luar biasa akan mendapatkan siswa-siswa yang disabilitasnya itu berat gitu? Tidak, jawabannya tidak. Karena ya satu lagi, yang disabilitas berat ini pun juga mereka punya pertimbangan, apakah mampu anaknya ini disekolahkan, maka mereka memilih untuk tidak menyekolahkan gitu. Yang kedua, kalau levelnya itu ringan atau sedang, ada kemungkinan mereka akan menyekolahkan. Kenapa? Karena mereka masih bisa mengikuti pembelajaran di kelas dan guru masih dianggap mampu gitu. Oke. Nah, anak berkebutuhan khusus memerlukan perhatian yang lebih. Dengan demikian, ia akan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Jawabannya iya. Kalau kita lihat gambar ini, itu didampingi oleh mungkin itu orang tuanya atau guru ya. Jadi harus ada pendampingan seperti ini. Secara fisik itu dekat, memang begitu ya. Tapi tergantung dari jenis-jenis disabilitasnya. Apakah kalian ini sanggup sebagai guru gitu? Karena kita tidak punya background, kita mungkin belajarnya dari jam terbang ya, dari jam terbang. Dan sebetulnya di PGSD itu ada 4 mata kuliah yang bernuansa psikologi. Ada mata kuliah psikologi pendidikan, yang kedua apa? Pendidikan inklusi, ketiga layanan bimbingan konseling, dan yang empat pembelajaran APK. Artinya kalian sudah mendapatkan cukup sekali ilmu untuk bisalah menghadapi siap secara mental menghadapi orang-orang disabilitas atau permasalahan-permasalahan dari peserta didik, meskipun itu anak-anak yang normal, anggapannya lulus dari PGSD UMSIDA ini kalian mampu atau siap mengajar dengan berbagai macam karakteristik anak, ya.
Nah, pada dasarnya kelainan anak itu memiliki tingkatan, ada yang dari ringan hingga paling berat. Ada juga yang memiliki kelainannya itu tunggal, ganda, hingga kompleks yang berkaitan dengan emosi, fisik, psikis, dan sosial. Jadi bukan hanya cacat fisik saja, tapi juga emosi, psikis. Nah, ada kombinasi-kombinasi seperti itu, bervariasi. Yang ada di masyarakat itu bervariasi. Oke. Nah, di sini ada pengertian lagi, ya, dalam pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus anak berkelainan itu dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal. Jadi agak berbeda ya dengan anak-anak yang normal, baik dalam hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. Oke, dari pengertian ini sebetulnya kita sudah bisa ya, sudah bisa memilah oh anak ini disabilitas atau berkebutuhan khusus atau tidak. Tapi untuk memberikan label dia disabilitasnya yang jenis apa, itu bukan kapabilitasnya kita ya, tapi psikolog atau dokter-dokter yang memang punya hak, punya secara legal mereka berhak memutuskan anak-anak ini termasuk yang disabilitas apa. Kenapa? Karena sudah melewati serangkaian observasi, wawancara orang tua, wawancara anak, observasi juga bukan ya 1 minggu saja, bukan. Jadi panjang, sehingga dan ada assessment-assessment, pengukuran-pengukuran sehingga mereka disimpulkan menyandang disabilitas apa, gitu. Dan itu bukan pekerjaannya guru ya, bukan. Kita ini hanya seperti pengamat awal yang berinteraksi dengan murid di lingkungan yang kedua. Yang pertama kan rumah oleh orang tua, yang kedua itu guru di sekolah. Nah, kita ini hanya sebagai pengamat yang bisa melaporkan apa saja eh, apa ya kelemahan-kelemahan peserta didik ini di kelas atau ciri-ciri anak ini, perilaku anak ini di kelas bagaimana untuk kita bantu menyampaikan ke orang tua dan psikolog bila memang ada konsultasi, gitu ya. Oke, lanjut saja. Kalau melihat dari foto ini, kita bisa mengamati bahwa jumlah siswanya tidak banyak. Berarti apakah ini SLB? Jawabannya adalah iya. SLB itu tidak mungkin menampung banyak ya. Karena dari tenaga kerja atau sumber daya manusianya itu tidak banyak, tidak sebanyak guru reguler. Ini juga yang kita tidak tahu kenapa, mungkin pamornya kurang bagus ya. Bukan berarti akhirnya kita ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah cuma SLB ini tidak sebanyak yang sekolah reguler itu alhamdulillah. Cuma akhir-akhir ini memang angka-angka anak penyandang disabilitas itu juga meningkat. Harusnya juga diimbangi dengan jumlah apa ini sekolah luar biasa sehingga mereka bisa tercover gitu dengan baik. Mungkin SLB-nya juga nggak banyak karena sekarang sudah banyak sekolah inklusi ya. Sekolah inklusi itu berarti menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus juga untuk bersekolah. Itu stigma yang ada di masyarakat. Padahal pendidikan inklusi itu bukan itu artinya. Pendidikan inklusi adalah program atau konsep pendidikan yang menerima berbagai macam karakteristik peserta didik dan kita bisa membantu mengoptimalkan dalam proses pembelajaran dengan strategi-strategi yang kita berikan. Harusnya begitu. Tapi stigma di masyarakat adalah sekolah inklusi sama dengan sekolah reguler campur sekolah dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Itu yang terjadi di masyarakat. Oke. Berdasarkan pengertian tersebut, anak yang dikategorikan memiliki kelainan dalam aspek fisik meliputi kelainan indera penglihatan, tunanetra, kelainan indera pendengaran atau tunarungu, tunawicara, dan ada tunadaksa atau kelainan fungsi anggota tubuh. Ini mohon dihafalkan ya, karena UTS ujian-ujian nanti adalah berupa pilihan ganda dan ada istilah-istilah begini. Kenapa saya minta untuk menghafalkan supaya kalian hafal ya. Yang kedua supaya kalian ini memahami betul. Karena kalau nggak disuruh begini ya mohon maaf kalian apa ya baca gitu loh. Belum tentu videoku ini juga dilihat sampai akhir. Nah, oke.
Anak yang memiliki kelainan dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih atau supranatural yang dikenal sebagai anak berbakat atau anak unggul. Ini bukan diartikan anak supranatural itu adalah anak yang indigo yang bisa melihat dunia lain, bukan, tapi ini adalah anak-anak gifted ya, memang dapat anugerah dari Allah ya. Yang kedua juga genetik ya. IQ-nya mereka itu di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata, sehingga mereka juga perlu perhatian khusus dari guru. Kenapa? Rata-rata ya, rata-rata anak-anak supranatural ini adalah mereka punya individualitas tinggi, mereka selalu merasa inferior, merasa lebih mampu dibandingkan dengan teman-temannya, PD-nya itu gede, sehingga mereka tuh terkesan meremehkan anak-anak yang normal gitu. Jadi butuh perhatian khusus. Bu, saya sudah selesai mengerjakan ini, ya dikasih soal lagi, dan itu nuntut, nuntut terus sampai dikasih sih, dan itu bikin gurunya tuh tertekan. Nah, itu yang dimaksud ya. Kalau kalian ngerti Jerome Pauline, ya itu bukan dimasukkan kategori ini. Kenapa? Karena dia interaksinya bagus, ya kan? Dia normal secara emosi, secara interaksi sosialnya bagus semuanya, meskipun dia pinter ya, saya yakin IQ-nya di atas rata-rata, tapi dia baik-baik aja. Nah, gitu. Kemudian ada lagi yang anak yang kemampuan mentalnya atau intelektualnya itu rendah, sehingga kita sebut sebagai tunagrahita, yang IQ-nya di bawah rata-rata. Gitu. Oke. Nah, kalau kita melihat gambar di sini, ini tidak terlihat bola matanya ya, saking dia marahnya. Sebetulnya kalau marah ya gaya marahnya orang kan macam-macam, tapi ini cuma sebagai gambaran saja bahwa ada anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sekitar. Dan itu ingat ya, dalam jangka waktu yang lama. Bukan seperti kita, misalkan yang perempuan ini ada period setiap bulan, kita hormonnya itu eh, naik turun sehingga kita emosinya itu tidak terkontrol ya. Bukan itu yang dimaksud, dan itu kan cuma kayak sehari 2 hari selesai. Nah, ini tuh sifatnya menetap harian ya, setiap hari itu suka marah, 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 marah. Bahkan bisa jadi dia menyakiti. Itu masuk kategori tunalaras. Tapi ada juga yang pendiam. Anak yang pendiam sampai dia tidak mau berbicara. Sulit sekali untuk mengeluarkan sepatah dua kata. Hanya dia interaksinya tuh dengan kontak mata saja. Ada loh yang begitu. Nah, itu juga bisa masuk kategori tunalaras. Oke. Untuk membedakan anak yang berkelainan atau tidak berkelainan dalam praktik sehari-hari di kalangan orang awam seperti kita, itu tidak jarang mengalami banyak kerancuan, banyak kesalahan itu tadi loh. Makanya saya bilang bahwa kita ini tidak berhak untuk membuat klaim anak-anak ini memiliki gangguan apa-apa. Tidak boleh. Kita boleh mencurigai, tapi kita tidak boleh mengklaim. Oke. Nah, ini ada ragam penyandang disabilitas menurut undang-undang. Jadi sebetulnya banyak buku ya, banyak buku tentang anak jenis-jenis berkebutuhan khusus. Sebetulnya variasinya banyak, tapi kita kembali lagi ke menurut undang-undang saja kategorinya apa saja, ya ini penyandang disabilitas fisik, intelektual, mental, atau sensorik. Oke. Ini ada berbagai hak penyandang disabilitas. Jadi semuanya tertulis, bahkan ada lebih begitu ya yang tidak ditulis di sini. Kenapa? Karena sama aja anak normal dengan anak disabilitas sebetulnya punya hak yang sama saja, ingin mendapatkan perlakuan yang sama, ingin bebas dari stigma, kemudian ingin mendapatkan privasi, terus dan lain-lain. Semuanya itu anggaplah aku ini sama gitu, tidak ada perbedaan. Bukan berarti akhirnya kita tidak bantu dia nyebrangin jalan, tidak bantu dia dorong kursi rodanya, barangkali banyak hal terjadi. Bukan berarti itu ya. Mereka hanya ingin, janganlah kamu melihat aku ini sesuatu yang buruk. Jangan kamu jauhi aku ini sama aja, aku juga bisa kerja. Nah, begitu. Hanya saja tidak semua penyandang disabilitas punya kemampuan itu semua. Gitu. Kalian tahu Putri Aryani kan, penyanyi yang ikut American Got Talent itu,
ya, eee, dia baik-baik saja secara sosial, emosional, intelektual, luar biasa sempurna dia, kekurangannya memang hanya tunanetra. Nah, bukan berarti dia harus disingkirkan, tidak. Makanya dia tidak punya gangguan apa-apa, maka anggaplah dia biasa saja, cuma tetap harus diperlakukan istimewa. Kenapa? Ya tunanetra itu tadi, apa bisa kita lepas dia di jalan gitu loh. Ibaratnya tuh begitu, ya. Tetap mendapatkan hak yang sama, tapi juga tetap mendapatkan perlakuan yang, lebih ya. Disesuaikan saja dengan jenis disabilitasnya. Nah, ini ada, info ya, bukan info sih sebetulnya. Ya, dianggap info kenapa, karena memang nggak semua orang itu tahu bahwa, SLB itu banyak jenisnya gitu loh. Dan sebelum-sebelumnya saya juga baru tahu gitu loh, oh ternyata SLB itu ada jenis A, B, C gitu. Nah, kenapa? Ya karena memang disesuaikan dengan, disabilitasnya supaya efektif, guru-gurunya juga bisa fokus ya kan. Tapi kenyataannya di lapangan adalah SLB ini tidak bervariasi begini, ya. SLB itu isinya campur semua disabilitas diterima dan, dibedakan hanya berdasarkan kelas atau usia. Itu yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Ya kita tahu ya, kita datang ke sekolah untuk observasi dan itulah nanti yang menjadi proyek kalian di mata kuliah ini adalah kalian nanti, ini saya informasikan saja dulu bahwa kalian nanti akan saya minta untuk datang ke SLB-SLB yang tersebar, pilih saja salah satu, tapi syaratnya ya tidak boleh kembar. Nanti aja deh infografisnya akan menyusul. Kurang lebih begitu. Untuk observasi, supaya kalian itu tahu bagaimana sih SLB itu sebenarnya bagaimana, guru-gurunya, dan lain-lain. Dan itu nanti akan memberikan pandangan yang berbeda, pengalaman yang berharga dibandingkan kamu hanya ke sekolah biasa. Saya rasa itu, karena ini tidak usah berliterasi, nanti silakan kalian cek sendiri. Saya rasa ini saja yang bisa saya jelaskan untuk minggu ini. Eee, kalau ada pertanyaan nih saya buka nanti di e-learning ya. Forum diskusi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.